Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Amelia Febrina dengan NIM 21110423027 dari kelas A jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia. Pernapasan adalah proses pertukaran zat yang berasal dari makhluk hidup dengan zat yang berada di lingkungannya. Sedangkan proses respirasi atau sistem respirasi merupakan perombakan bahan makanan yang menggunakan oksigen dari pernapasan dan akan menghasilkan energi dan zat sisa berupa karbon dioksida. Saluran pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu terdapat rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan juga alveolus. Proses pertukaran gas pada sistem respirasi manusia. Mula-mula, udara masuk melalui rongga hidung. Rongga hidung memiliki rambut-rambut dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara, menghangatkan udara, dan mengatur kelembapan udara yang akan masuk ke dalam paru-paru. Dari rongga hidung, udara melewati faring atau tekak dan masuk ke laring. Laring merupakan lempengan-lempengan dari tulang rawan yang dapat membuka dan menutup secara glotis. Laring ini adalah penghubung antara trakea dan juga faring. Pada laring, terdapat selaput suara dan juga katup epiglotis yang akan menutup pada saat kita menelan makanan. Sehingga pada saat kita makan, maka makanan tidak akan masuk ke dalam tenggorokan dan akan lewat melalui kerongkongan sehingga kita tidak akan tersedap. Setelah masuk ke laring, udara akan masuk ke dalam trakea. Trakea tersusun dari cincin tulang rawan yang memiliki selaput lendir dan sel-sel yang bersilia yang berfungsi untuk menyaring udara dari kotoran. Dari trakea, udara akan langsung masuk ke dalam bronkus. Bronkus ini yang akan menghubungkan trakea dengan paru-paru. Bronkus akan membentuk cabang, yaitu bronkiolus, yang akan langsung menghubungkan trakea dengan paru-paru. Selanjutnya yaitu bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan cabang dari bronkus. Dan setelah dari bronkiolus, udara akan langsung masuk ke dalam paru-paru. Paru-paru terdapat dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan memiliki 3 gelambir dan paru-paru kiri memiliki 2 gelambir. Dan di dalam paru-paru ini, bronkiolus yang merupakan cabang dari bronkus akan membentuk cabang lagi yaitu alveolus. Dan di dalam alveolus inilah akan terjadi pertukaran antara O2 dan juga CO2. Mekanisme pernapasan pada sistem respirasi manusia terdapat 2. Yang pertama pernapasan dada dan yang kedua adalah pernapasan perut. Pada pernapasan dada terdapat 2 fase. Yang pertama fase inspirasi yang ditandai dengan otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat dan volume rongga dada akan membesar. Tekanan udara di dalam paru-paru akan turun dan udara pun akan masuk ke dalam paru-paru. Dan fase ekspirasi, otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk tertekan, dan volume rongga dada mengecil. Tekanan udara di paru-paru akan naik dan udara akan keluar dari paru-paru. Selanjutnya, mekanisme pernapasan pada pernapasan perut. Terdapat juga fase inspirasi dan fase ekspirasi. Yang pertama fase inspirasi. Otot diafragma berkontraksi, diafragma akan mendatar, dan volume rongga dada akan membesar, tekanan udara di paru-paru akan turun, dan udara pun akan masuk ke dalam paru-paru. Fase ekspirasi. Otot diafragma berelaksasi, diafragma cembung ke atas, dan volume rongga dada akan mengecil, tekanan udara di paru-paru akan naik, dan udara pun akan keluar dari paru-paru. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pernapasan dan sistem respirasi pada manusia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.